Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Ini permohonan Raja Daud. Tuhan, ketika aku datang menghadap tata hadiratmu, ketika aku datang kepadamu dan menyampaikan seruanku. Ayat 2, biarlah doaku. Jadi saudara, ini kita punya seruan kepada Tuhan. Kita datang menghadap hadirat Tuhan, meminta Tuhan memberikan telinga untuk mendengar permohonan kita. Ayat 2 berkata, itu adalah doa. Bagi Tuhan seruan kita itu adalah doa. Ayat 2 kita lanjutkan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Kalau saudara membaca, kita kembali ke slide awal, kalau saudara membaca Alkitab yang sekarang terjemahan baru, itu namanya mezbah pembakaran ukupan. Tetapi kalau Alkitab terjemahan lama, dia menggunakan kata mezbah pedupaan. Mungkin mirip saja karena itu adalah altar of incense kalau dalam bahasa Inggrisnya, yang diterjemahkan menjadi mezbah pedupaan, dan kalau terjemahan sekarang persembahan ukupan. Jadi kita akan membahas hal ini, persembahan ukupan. Jadi ketika saudara dan saya membuka Alkitab dan mempelajarinya, ada mezbah pedupaan, persembahan ukupan, pastikan saudara mengingat ayat ini, bahwa itu adalah doa kita yang kita layangkan kepada Tuhan. Itu adalah ketika saudara dan saya datang menghadap hadirat Tuhan, membawa seruan kita, membawa masalah kita, membawa permohonan kita kepada Tuhan dalam doa. Itulah yang disebut dengan persembahan ukupan, dan itulah yang akan kita bahas dari benda kecil ini di slide pertama tadi, yaitu mezbah pedupaan emas. Baik, mari kita lanjutkan. Saya mau perkenalkan kepada saudara sistem bait suci pada zaman Israel kuno. Jadi di sebelah kiri itu adalah halamannya. Saya sengaja tidak menampilkannya. Jadi ketika imam masuk ke bilik suci, ini kan ada dua bilik. Bilik suci sebelah dalam, ada tirai bilik suci sebelah dalamnya lagi. Jadi ketika masuk ke bilik suci, sebelah kiri itu adalah 7 kaki dian yang menyala, ada api yang menyala. Sebelah kanan ada meja yang isinya adalah 12 roti yang disusun 6-6, diganti setiap Sabat, ini diganti. Di depan ada mezbah pedupaan emas atau mezbah pembakaran ukupan. Kalau Alkitab terjemahan baru sekarang, terjemahan lama mezbah pedupaan. Setelah mezbah pedupaan langsung tirai yang memisahkan bilik suci dengan bilik maha suci. Di dalam ruangan bilik maha suci ada satu benda dan hanya satu benda, yaitu tabut perjanjian yang isinya itu adalah bokor yang berisi mana, tongkat Harun yang berbunga, demikian juga 2 loh batu. Ini di dalam. Kita tidak bahas di dalam ini. Yang kita mau bahas adalah benda terakhir sebelum tabut perjanjian, yang adalah hadirat Allah. Jadi benda paling dekat dengan hadirat Allah. Jadi kalau saudara baca sistem ibadah orang Israel kuno, di atas mezbah, di atas tabut perjanjian, kalau saudara lihat gambarnya ini ada seperti asap yang menyala, ini melambangkan hadirat Tuhan ya. Jadi hadirat Tuhan mereka sebut sebagai Shekinah. Jadi hadirat Tuhan ada di bilik maha suci. Benda paling dekat dengan hadirat Allah adalah mezbah pedupaan. Mezbah pembakaran ukupan. Itu yang akan kita bahas. Tidak heran Mazmur berkata, doaku kepadamu seperti mezbah pedupaan.
seperti persembahan ukupan, karena memang itu benda paling dekat dengan hadirat Allah. Baik, Keluaran 30 ayat 1. Haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat dari kayu penaga. Keluaran 26 ayat 15 menulis, haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. Jadi kalau digabungkan kedua ayat ini berbunyi, ada kayu penaga yang tegak, itulah digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat mezbah pedupaan. Orang Israel, orang Yahudi mengenal ini sebagai kayu sitim. Ini kayu keras, tidak mudah berubah, mudah dikerjakan, tekstur seratnya indah. Ini digunakan untuk mebel dan konstruksi rumah pengganti kayu jati yang mungkin sulit diperoleh atau mahal. Kayu ini tidak mudah pecah. Kayu ini mungkin seperti di Indonesia mungkin lebih dikenal seperti akasia. Ini kayu sitim, dia tegak lurus, tidak ada belok-beloknya. Kalau pohon mangga, di depan rumah ada pohon mangga, itu cabangnya banyak. Pohon jambu cabangnya banyak. Pohon durian cabangnya banyak. Tapi pohon ini, kayu penaga, lurus. Kenapa? Seperti persembahan Habel, lurus ke hadapan Tuhan. Karena ini menjadi bahan dasar membuat mezbah pedupaan. Dan mezbah pedupaan apa tadi? Benar, saudara masih ingat, itu adalah doa. Makanya doa itu lurus ke hadapan Tuhan, karena bahan dasarnya pun harus lurus. Baik, dalam Keluaran 36 ayat yang ke-34, setelah dibentuk seperti mezbah seperti ini, papan-papan itu disalut dengan emas. Gelang-gelangnya, untuk apa gelang-gelangnya? Itulah digunakan, dipasang kayu untuk diangkat. Karena mereka pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, itu kan dipikul. Itulah gelang-gelangnya dibuat dari emas, semua dari emas. Jadi setelah kayu ini, mereka lapis lagi dengan emas. Kata Tuhan, lapis dengan emas. Kenapa? Kayu ini adalah benda biasa. Tapi benda biasa ini, bila mana disalut dengan emas, maka itu menjadi layak menghadap tahta hadirat Tuhan. Tidak heran kalau saudara baca jemaat Laodikia dalam Wahyu 3, itu ada kalimat yang berbunyi, belilah emas daripadaku. Saudara dan saya tidak layak menghadap tahta hadirat Allah. Tapi dengan membeli emas yang murni, seperti ini, disalut dengan emas, saudara dan saya layak menghadap tahta hadirat Allah. Itu sebabnya kayu ini dilapis dengan emas. Keluaran 30 ayat yang ke-34. Jadi bendanya seperti yang saudara lihat di layar. Itu ada benda seperti kotak, lalu ada kayu melintang untuk mengangkat itu ya. Keluaran 30 ayat yang ke-34. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum. Di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku bertemu dengan engkau. Baik. Sekarang gambarkan lagi, saya mau kembali ke slide yang awal supaya saudara lihat. Baik, ini adalah sistem bait suci orang Israel kuno ya. Di bilik maha suci tadi ada tabut perjanjian. Di atas tabut perjanjian ada tutup pendamaian namanya. Di atas tutup pendamaian katanya adalah tempat di mana aku bertemu dengan engkau. Jadi sekali lagi, di mana Allah hadir di sistem ibadah orang Israel kuno ini? Allah hadir di atas tutup pendamaian. Di tutup pendamaian, disitulah aku hadir. Sekarang kita kembali kepada ayat tadi. Di mana harus diletakkan mezbah pembakaran ukupan?
pedupaan emas ini. Di mana diletakkan? Di depan tabir penyekat antara bilik suci, bilik maha suci. Karena di bilik maha suci sudah ada tabut perjanjian, tutup pendamaian, di atas hukum, di mana aku bertemu dengan kau. Itu sebabnya saya sebutkan di awal. Benda paling dekat dengan hadirat Allah adalah mezbah pedupaan. Tidak heran, karena ini adalah doa. Ada lagu yang berkata seperti itu, bukan? Yesus hanya sejauh doa. Jarak antara kita dengan masalah kita, kata orang, adalah jarak antara lutut kita dengan lantai. Semakin dekat lutut kita dengan lantai dalam berdoa, semakin dekat masalah dengan solusi. Itu sebabnya tempat ini, mezbah ini diletakkan dekat dengan hadirat Allah. Baik, kita lanjutkan lagi pelajarannya. Sekarang kita sudah membahas mezbah pedupaannya yang dilapis dengan emas dan diletakkan dekat sekali dengan hadirat Allah. Karena itu doa. Sekarang kita mau yang kita mau pelajari adalah isinya. Itu kan baru mezbahnya. Lalu apa yang dibakar di ukupan itu? Yang menjadi pedupaan yang mau dibakar itu apa? Baik, Keluaran 30 ayat 34. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Saudara boleh lihat, saya sengaja saya sengaja bikin warnanya ya, supaya saudara melihat bahwa inilah poinnya. Apa saja yang menjadi ukupan, yang menjadi doa, yang menjadi dasar dari yang dibakar itu. Itulah dasar doa. Apa itu? Getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, kemenyan. Saudara lihat, kenapa Allah minta ini menjadi bahan dasar wangi-wangian bagi Tuhan, yang lurus ke hadapan Tuhan menjadi satu doa. Jadi ketika orang Israel, imam khususnya, mau menghadap hadirat Tuhan menjadi perwakilan bangsa Israel, dia harus datang dengan membawa getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, kemenyan yang tulen. Saudara mau tahu apa persamaannya? Saudara googling. Lalu coba cari bagaimana caranya damar mengeluarkan getah dan memberikan wangi-wangian. Kulit lokan, getah rasa mala, kemenyan. Bagaimana caranya mendapatkan wangian kemenyan ini, yang wangi ini? Hanya satu caranya. Keempat benda yang dibakar ini, dia punya persamaan hanya satu. Persamaannya adalah semakin dilukai, semakin harum. Semakin saudara lukai damar, semakin keluar getahnya yang wangi itu. Semakin saudara kuliti lokan, semakin wangi dia. Semakin saudara toreh rasa mala itu, pohon rasa mala, maka dia punya getah semakin wangi. Mungkin yang banyak di Indonesia adalah kemenyan. Saudara coba googling saja bagaimana cara mengambil kemenyan. Tidak seperti karet yang diukirnya rata keliling lalu ditetesin. Dia harus ditoreh benar-benar secara tidak teratur. Semakin tidak teratur torehannya, semakin ambur, semakin banyak getah keluar, semakin wangi dia. Jadi wangi-wangian yang dibawa menghadap tata hadirat Allah yang melambangkan doa ini hanya satu persamaannya. Semakin dilukai, semakin wangi. Kita lanjutkan slide-nya. Ayat 35. Semuanya ini, semuanya mana? Semuanya yang tadi. Getah kulit lokan, getah rasa mala, getah damar, getah kemenyan. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan. Kalau terjemahan sekarang, saya gunakan terjemahan lama, dupa. Itu menjadi dupa.
Suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Nah, saya mau garis bawahi kata kudus, nanti kita akan pelajari hal ini. Dicampur semua, lalu dibakar menjadi dupa bagi Tuhan. Ayat 37. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu, jangan kamu buat bagi kamu sendiri. Itu adalah bagian Tuhan, kudus bagimu. Ini yang saya maksud tadi. Semua ini kudus. Saya ambil terjemahan lamanya. Berbunyi sebagai berikut. Maka dupa sebegini macam, seperti yang kau perbuat itu, jangan kau perbuat untuk dirimu sendiri, karena ia itu suatu kesucian bagi Tuhan. Kalau terjemahan baru, itu suci bagimu, tapi terjemahan lama itu suci bagi Tuhan. Bahasa Inggrisnya, holy for the Lord. Jadi semua wangi-wangian ini itu kudus bagi Tuhan, itu milik Tuhan. Lalu apa yang harus dilakukan? Ayat 38. Karena itu milik Tuhan, orang yang membuat minyak semacam itu, getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, getah kemenyan yang diramu sedemikian rupa, dibakar, ini kudus bagi Tuhan. Dan orang yang membuat itu, termasuk imam yang mempersembahkannya, jangan menghirup baunya, karena itu kudus bagi Tuhan. Haruslah dilenyapkan dari antara bangsa kalau dia berani menghirup. Kenapa? Karena itu milik Tuhan, kudus bagi Tuhan. Pertanyaannya, apa ini? Ini doa. Makanya di awal slide saya sampaikan bahwa ini adalah doa. Jadi ketika seseorang menghadap tata hadirat Tuhan dalam penyembahan, dalam puji-pujian, dalam doa, hanya satu yang patut ditinggikan. Yesus, pencipta alam semesta dan penebus saudara dan saya. Ketika saudara dan saya menyanyi juga adalah doa. Ketika saudara dan saya menyanyi, coba kita menyanyi, pikirkan dalam hati kita, saya sedang memuji Tuhan atau mau show off, mau pamer bahwa saya hebat menyanyi. Ketika saya berkhotbah seperti sekarang ini, saya sedang membawa persembahan yang kudus bagi Tuhan, atau sementara so-soan, saudara, weh hebat dia ya. Saya dan Tuhan yang tahu motif saya. Saudara ketika memuji Tuhan pun hanya saudara dan Tuhan yang tahu motif saudara. Itu sebabnya pelajaran kita pagi hari ini adalah ketika kita datang membawa persembahan kita kepada Tuhan. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, pastikan satu hal, jangan engkau mencium baunya, karena itu kudus bagi Tuhan. Itu adalah milik Tuhan yang kudus. Jangan seorang pun mengambil kredit dari setiap rangkaian ibadah, penyembahan, doa, dan lain sebagainya. Karena itu kudus bagi Tuhan. Baik, ini mezbah pedupaan dibakar berapa kali sehari? Keluaran 30 ayat 7 dan 8. Di atasnya, di atas mezbah pedupaan tadi, Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Tiap-tiap pagi, ayat 38. Juga apabila Harun memasang lampu itu pada waktu senja, harusnya membakar ukupan yang tetap di hadapan Tuhan. Jadi 2 kali sehari, ukupan ini dibakar. Pagi-pagi dan senja. Jadi pagi, sore, senja menjelang maghrib atau menjelang malam ya, menjelang mau tidur mungkin ya. Jadi pagi hari bangun tidur, persembahan ukupan kepada Tuhan. Malam hari sebelum tidur, persembahkan ukupan kepada Tuhan. Apa ukupan tadi? Doa. Jadi itu sebabnya saya menganjurkan saudara untuk membangun mezbah keluarga di rumah kita masing-masing dengan renungan pagi, berdoa dengan keluarga, renungan petang senja, berdoa dengan keluarga 2 kali sehari, dan itu biblikal. 2 kali sehari engkau harus memberikan persembahan yang kudus bagi Tuhan, yang adalah ukupan bagi Tuhan. Baik, sekarang kita akan melihat hal ini.
Ada dua hal tadi ya, mezbahnya dan dupa yang dibakar di atasnya. Dua hal yang dilambangkan oleh dupa. Kalau mezbah, oke, kita sudah pelajari tadi ya. Dua hal yang dilambangkan oleh dupa. Jasa kebaikan Yesus yang menutupi kejahatan, ini yang saya sebutkan tadi, dan doa-doa orang kudus yang adalah bokor kemenyan, yang adalah doa orang-orang suci. Jadi kedua hal ini ada di dalam bait suci. Saudara dan saya orang berdosa, tapi dengan disalut dengan emas kebenaran dari Kristus, saudara dan saya didapati layak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saya menganjurkan saudara 2 kali sehari, pagi-pagi, petang hari, dirikan mezbah, bakar ukupan saudara untuk Tuhan. Ajari anak-anak saudara, anak-anak kita untuk tahu ibadah pagi dan sore hari. Tentang ukupan, ini kita sudah bahas tadi. Ukupan ini adalah yang dibakar ya. Saudara masih ingat apa persamaannya antara getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, kemenyan yang tulen yang dibakar bersama? Masih ingat persamaannya tadi ya? Semakin dilukai, semakin wangi. Semakin ditoreh, semakin harum. Semakin dirusak, semakin semerbak wewangiannya. Inilah persamaan dari keempat benda yang Tuhan katakan ini sajalah menjadi bahan dasar ukupan doa kepada Tuhan. Baik. Kapan pohon rasa mala mengeluarkan getah yang harum? Saudara boleh lihat gambarnya, ketika dilukai. Semakin ditoreh, semakin dilukai, semakin dirusak, semakin wangi getahnya. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. Ada di layar, tapi saya ingin baca Alkitab untuk yang ini. 1 Korintus 4 ayat 12 dan 13. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Luar biasa. Kami tetap menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Saudara, saya sengaja bikin berwarna. Dimaki, dianiaya, difitnah, dianggap sampah, dianggap kotoran. Tapi apa nasihat firman Tuhan dari 1 Korintus? Semakin dilukai kulit damar itu, semakin dirusak kulit dari kemenyan itu, semakin wangilah dia. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Semakin kami dimaki, semakin kami memberkati. Semakin kami dianiaya, semakin kami sabar. Semakin kami difitnah. Difitnah itu katanya lebih kejam daripada pembunuhan. Difitnah pun kami tetap jawab dengan ramah. Luar biasa. Kami telah menjadi sampah dunia, jadi kotoran sampai saat ini, tapi tetap kami memberkati orang itu. Saudara, di dalam hidup ini tidak ada yang adil. Tidak ada saudara merasakan dunia ini seperti sorga. Tidak. Kalau dunia ini seperti sorga, saudara dan saya nggak rindu ke sorga. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau mengingatkan saudara bahwa di dunia ini banyak ketidakadilan. Banyak orang gak suka sama kita. Banyak orang menjelekkan kita. Banyak orang memaki kita. Banyak orang memfitnah kita, menceritakan kejelekan kita kepada orang lain. Tapi ingat satu hal. Getah damar semakin dilukai, semakin wangi. Saudara dan saya membawa getah damar, getah rasa mala, getah kemenyan, kulit lokan dibakar dalam doa kepada Tuhan. Setiap pagi, setiap sore. Lalu begitu dimaki, kita marah. Loh, untuk apa kita renungan pagi, renungan malam? Yang kita bawa itu adalah
getah-getah yang dilukai, lalu kita bawa menjadi persembahan. Ada orang, kalau orang Jakarta bilang, saya nggak akan macam-macam, tapi kalau lu jual, gua beli. Jangan korek gua, lu jual, gua beli. Ada orang punya prinsip begitu. Tapi kulit lo kan enggak. Semakin dia dilukai, kulit rasa malah enggak. Saudara semakin lukai, semakin wangi dia. Oke, saudara tahu bunga apa ini? Nah, benar sekali. Ini bunga unik. Saudara lewat di taman bunga ini, saya sebutlah namanya ya, kita sering sebut sebagai bunga tayayam. Mohon maaf ya, bunga tayayam. Kalau saudara lewat, nggak bau dia. Nggak bau bunga tayayam ini. Tapi coba saudara lukai. Coba ambil sedikit, taruh di tangan, gosok-gosok di tangan. Saudara cium. Baunya minta maaf, bukan hanya minta ampun. Ada orang seperti ini. Enggak apa-apa. Tapi jangan sentuh dia. Begitu kau sentuh, habis. Ada orang seperti ini banyak. Semakin dilukai, semakin tersinggung. Semakin difitnah, semakin merajalela. Saudara jual, dia ndak beli, dia borong semuanya. Ada manusia tipe seperti ini? Banyak. Mungkin saja saya salah satu di antaranya. Mungkin saja saudara salah satu di antaranya. Bunga kedua, ini adalah bunga paling wangi. Saya coba search di Google, bunga paling wangi, katanya ini. Lily of the Valley. Makanya ada lagu ya, The Lily of the Valley, menggambarkan Yesus sebagai bunga Lily of the Valley. Karena bunga ini juga tidak wangi. Wanginya biasa sajalah. Tapi coba saudara lukai bunga ini. Oke, mungkin bunga ini jarang ada di Indonesia. Ini bunga yang banyak di Indonesia. Bunga ini biasa saja. Tidak ada, wanginya pun biasa. Tapi coba saudara lukai bunga ini. Coba saudara remas-remas bunga ini. Saudara injak-injak bunga ini. Saudara hancurkan bunga ini. Apa yang saudara rasakan? Wanginya semerbak. Semakin saudara remas, semakin saudara injak, semakin saudara hancurkan bunga ini, semakin wangi dia. Beda dengan bunga yang tadi. Bunga ini, bunga tai ayam ini, mohon maaf. Ini tidak bau juga. Tapi coba saudara lukai. Semakin dilukai, semakin dia merajalela baunya. Tapi bunga mawar ini, semakin saudara lukai, semakin wangi dia. Sekarang menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya pada pagi hari ini. Jenis bunga yang manakah kita? Jenis bunga Lily of the Valley, jenis bunga mawar, atau jenis bunga tayayam? Semua bunga ini biasa saja, tapi coba saudara lukai. Baru dia kelihatan aslinya. Orang Kristen juga demikian, pengikut Yesus juga demikian. Kelihatan biasa saja sampai saudara lukai. Begitu saudara lukai, baru ketahuan dia lily of the valley, dia bunga rose, atau dia bunga tayayam. Tapi nasihat dari firman Tuhan pada pagi hari ini, getah itu semakin dilukai, semakin dia wangi. Dan getah rasa mala, getah damar, kulit lokan, getah kemenyan yang kita bawa di mezbah pedupaan dibakar menjadi dua bagi Tuhan. Itu semakin dilukai baru semakin wangi. Itu sebabnya ayat kita pada pagi hari ini berkata, kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami jawab dengan ramah. Bahkan kalau dianggap sampah dan kotoran pun, kami tetap bersikap yang sama. Saudara,
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat kasih Tuhan yang nyata melalui pelajaran mezbah pedupaan. Ketika saudara dan saya menghadap tahta hadirat Allah dengan membawa kulit lokan, damar yang dilukai, kemenyan yang dilukai, saudara dan saya sedang membawa kepada Tuhan doa-doa kita yang mungkin saja ada orang fitnah kita, ada orang mau jatuhkan kita. Mungkin saudara punya bisnis, ada yang mau jatuhkan. Saudara punya nama baik, ada yang mau jelekkan. Saudara difitnah kiri kanan, saya dimaki kiri kanan. Tapi belajar dari pengalaman, kulit rasa mala ini semakin dilukai, semakin memberikan keharuman. Ini buktinya saudara dan saya umat Tuhan. Sekarang, tanyakan dalam diri kita masing-masing. Slide sebelumnya, jenis bunga manakah saudara dan saya? Sementara saya akan menutup firman Tuhan pagi hari ini dengan doa. Di tengah doa, sementara saya menyampaikan doa, saudara renungkan dalam hati Tuhan. Jenis bunga yang manakah saya? Lily of the valley, bunga rose, atau saya justru bunga tayayam? Saya datang kepada Tuhan menyembah pagi, sore ibadah, tapi ketika dilukai, saya seperti bunga tayayam. Atau saya datang menyembah Tuhan dalam ibadah pagi, sore, mezbah ukupan dinyalakan pagi, sore, tapi begitu dilukai, tetap saya memberikan keharuman. Belajar dari Yesus bukan? Diludahi pun, dicaci maki pun, dia tidak membalas sedikit pun. Saudara, pelajaran pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita orang Kristen, artinya pengikut Kristus. Belajar dari teladan Yesus, agar hidup kita hari demi hari lebih menyerupai bunga mawar dan bunga lily of the valley. Agar apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Apapun yang orang lakukan terhadap kita, balas dengan senyum, balas dengan berkat, dan doakan. Seperti ayat kita pagi hari ini. Apapun yang orang lakukan, aku tetap memberkati orang itu. Aku tetap mendoakan orang itu. Kiranya ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, di hadirat-Mu pada pagi hari ini, kami patut menaikkan segala ucapan syukur. Karena Engkau adalah Allah yang begitu baik di dalam hidup kami. Allah yang telah mati dan bangkit untuk kami manusia berdosa. Pada pagi hari ini kami teringat akan pelajaran dari mezbah pedupaan emas yang disalut dengan emas agar layak di hadapan Tuhan. Kami pun manusia berdosa ya Tuhan, kami rindu disalut dengan emas agar kami layak menghadap tahta hadirat Tuhan. Dan di saat yang sama ada mezbah yang di dalamnya ada getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, getah kemenyan, yang semakin dilukai semakin wangi, yang adalah persembahan kepada Tuhan. Bapa, di dalam hidup ini tidak ada yang adil, tapi kami punya Engkau. Ajari kami Bapa untuk belajar seperti firman Tuhan, semakin dimaki, semakin memberkati, semakin difitnah, semakin ramah dan rendah hati kami. Dan bila mana ada orang melakukan itu di dalam hidup kami, ajari kami Bapa untuk seperti bunga mawar dan lily of the valley, untuk tetap tersenyum, memberkati dan mendoakan mereka. Kerinduan kami Tuhan. Biarlah hidup kami hari demi hari didapati seperti getah rasa mala, layak di hadapan Tuhan untuk menjadi persembahan yang harum dan lurus ke hadapan Tuhan. Memberkati kami semua Bapa di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dan khususnya di dalam mendidik membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau sudah menjawab doa kami. Hamba-Mu persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin.